Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kami. Sekarang kita mau bahas apa ya? Terserah. Udah ngantuk ini tengah malam bikin video aja. Allah sedang menanti kita untuk kembali kepada. Mau bahas ini ya. Bahas suatu kenakalan zaman sekolah. Kenakalan Kaikal. Kenakalannya. Kalau aku Banyak. jangan nyebutin nakal dong kalau di aku. Pasti banyak. Dari zamannya SD, SMP, sanawiyah, pesantren tuh, sama SMK. Bermasalah. Tidak ada yang mulus jalannya. Enggak ada. Jadi perkara waktu zamannya SD ya. SD itu aku dari kelas 1 sampai kelas 5 itu aku SD. Kemudian aku pindah ke MI, Madrasah Ibtidaiyah. Itu makanya alhamdulillah dari situ belajar kenal agama. Iya. Terusnya lagi itu aku sanawiyah di pesantrenin. Gara-gara apa udah tahu kan? Udah. Apa gara-garanya? Gara-gara nakal. Luar biasa nakalnya. Nah itu pindah tuh aku ke sana lulus dari MI, aku sanawiyah di pesantrenin. Terusnya lagi aku dari pesantren balik lagi tuh ke SMK. Balik lagi tempatnya nakal. Sekolah lagi. maunya kue. Oke guys. Mana guys? Jadi atau STM, sekolah terserah murid. Nah itu aku dari SD nih. Kenakalan SD itu aku udah namanya SD belajar buat ngerokok. Jangan ditiru ya guys. Karena nggak bener itu. Nah itu ngerokok. Yang namanya pernah ketahuan ngerokok lagi SD. Habisnya gitu aku di pesantrenin. Jadi di pesantrenin itu aku juga masih bader. Nggak kapok, nggak Belum. cerak. Belum kapok. Jadi aku lagi waktu pesantren itu sering namanya kabur-kaburan. Yang penting biar balik ke rumah gitu. Pokoknya kalau pesantren mah cuma badernya ya udah itu bader kabur-kaburan ya. Kalau ngerokok mah wajar lah gitu kan. Tapi pernah aku lagi waktu pesantren Apa? ngerokok. Jadi di sana itu untuk yang kelas aliyah atau SMK itu jadi pengurus di sana ya. Aku pernah namanya ketahuan ngerokok sama bagian keamanan itu. Di rotan aku. Di rotan tuh 50 kali sabetan. Apanya? Mantap. Jadi Iya. keras. Terus direndam di kali. Oh, kira di air panas kayak ayam. Iya emang kayak ayam. Bulunya terus rontok bulunya. Itu Direndam. tapi di situ aku masih belum kapok. Kenapa? Dulu prinsipnya gue laki, gue nggak usah takut gitu. Nah terusnya lagi, aku yang namanya habis gitu sampai diarak tuh lagi zaman pesantren, saking bandernya. Tapi dari situ bisa kita ambil kesimpulan waktu saat ini nih. Nah, habis dari didikan keras itu aku STM Iya. makin bangur, Makin menjadi-jadi ya. makin jadi. Kenapa aku bilang makin jadi? Dulu waktu STM aku kelas 1 pernah yang namanya kegep ngerokok baru sekolah 2 minggu. Baru sekolah tuh 2 minggu kegep ngerokok, disuruh hormat bendera. Jadi kita buka baju terus pakai celana pendek, itu kurang lebih ada 10 orangan tuh, 10 orang yang kegep ngerokok. Bukan kamu doang. Bukan, banyak yang ikutan merokok. Nah hukumannya itu buka baju cuma pakai celana pendek. Itu punya celana pendek, kalau enggak Ya, tapi hukumannya hormat bendera tuh dari selesai
dari selesai Ya, kalau istirahat yang nggak pakai celana pendek, apa kalau nggak pakai celana pendek, itu kebetulan pada pakai celana oh, pendek semua. alhamdulillah. Cuma pedes lu, kita datang nih lagi hormat, anak-anak yang masuk siang kan datang. Tanya ini kenapa nih sampai kakak kelas. Nah tapi dari situ kita jadi terkenal tuh. Oh itu tuh dia tuh yang terkenal Badr. Oh itu tuh dia ngerokok dijemur gitu Nah pasti. itu, nah dari situ baru 2 minggu sekolah. Dari situ Panggil orang tua. panggilan orang tua. 2 minggu ngomong ke Umi bilang nih dapat nilai bagus. Baru 2 minggu sekolah padahal ke gap merokok. Terus Umi seneng dapat. Iya di rumah Alhamdulillah, gitu. alhamdulillah katanya ada prestasinya juga. Ya kan. Nah berhubung aku namanya mau menaikkan eksistensinya guru BK. Jadi guru BK itu eksis karena adanya anak nakal. Ya udah, biar guru BK kerja, hari kaget tuh aku ngerokok. Dipanggil tuh Umi ke BK, perkaranya tuh. Jadi gue manggil nyokap Umi. Panggil, keluar dari BK Umi nangis. Kurang ajar banget ya, parah. Terus kata Umi Amit anak gua kayak gua. Amit ya Allah, jangan ya Allah. Itu kata Umi, ngomong katanya nilai bagus padahal ketahuan ngerokok. Nah selesai dari situ kelas 1 dari 2 minggu sekolah sampai di 3 minggu aku setiap Sabtu, gak pernah tuh yang namanya masuk setiap hari Sabtu. Itu pelajarannya otomotif tapi bagian sasis. Sasis itu apa? Kerangka kendaraan itu sasis. Nah itu aku nggak pernah tuh yang namanya itu masuk setiap Sabtu. Berhubung memanggil siapa, nggak mungkin Abi yang aku panggil ke sekolah. Aku akhirnya manggil tukang ojek. Ada tipsnya ya. Kalau nggak panggil orang tua panggil siapa? Tukang ojek. Dulu waktu tahun 2009 itu kan 20.000 lumayan ya. Bilang ke abang-abang ojek, bang, lu ntar pura-pura bang jadi om gua. Kenapa jadi om? Soalnya bapak gua ada yang kenal di sekolahan, jadi pura-puranya jadi om. Selesai dari situ datang tukang ojek ke sekolahan dengan gaya gini, lu bikin malu gua lu kata. Masih ingat nggak tukang ojek mukanya? Udah lupa, tahu masih ada apa enggak tuh. Nah itu aku domel-domelin ya, domel-domelin sama itu tukang ojek, keplak lagi pala gitu kan. bikin malu aja lu, sambil keplak gitu kan, bikin malu aja lu. Apa katanya, ibu lu udah nyerah kata dia, didik lu, bukan didik apa, udah nyerah, ngadenin lu, saking badernya lu kata dia gitu kan dia. Aku bilang enak aja lu. Pas habis kayak gitu balik dari keluar BK nih, awas lu bang, gua perjanjiannya nggak ada keplak-keplakan. Akhirnya aku kasih 15.000 doang. Ya lu sian banget itu tukang Gede ojek. lu, zaman 2009 masih dapat rokok sebungkus. Komplain lebih. nggak dia komplain? Waktu di rokok 15.000. Lah emang lu ada perjanjian ngeplak-ngeplak gitu kan. Gua bilang dia ngeselin banget tukang ojek, pakai ngeplak pala. Terusnya gitu, itu tuh aku pas sampai lulus STM yang lulus STM itu sama guru dijemput di rumah. Itu uji kompetensi nasional. Itu aku dijemput di rumah, posisi aku di Empang. Umi sampai iya dulu kan, jadi malamnya mancing, paginya tidur, sampai tidur di Empang aku dulu. Untung Umi sabar banget kan, dijemputlah aku ke Empang. Setelah dijemput ke Empang itu aku dijemput guru cuma nyikat gigi sama cuci muka buat uji kompetensi. Sampai sekarang kalau kerja juga gitu, kalau kerja telat cuci muka, gosok gigi, Enggak nggak lah. mandi. Dan waktu nikah juga gitu. Iya. Ntar Ngakunya itu ngomong nikah itu ntar. Ngakunya udah pas udah 4 tahun ya. Iya. Terus itu aku cuma cuci muka, terusnya lagi sikat gigi, itu uji kompetensi. Nah di sekolah udah ada tuh guru killer, dibilangnya guru killer. Aku ditabok
ditabok tegir, aku jongkok, itu guru duduk di atas bangku, Ya. aku ditabok buar ya muka gue, Kenceng banget lah pas laki-laki. laki lah. Ya kenceng banget pasti tangan Iya, laki-laki itu kan sampai aku besar. bilang, ditanya manusia kayak kamu bisa apa gitu. Aku jawab aja, gue bakal jadi manusia yang bermanfaat pak. Tapi bahasa bukan gue, saya bisa menjadi manusia yang bermanfaat pak. Nah akhirnya dari situ aku sebenarnya udah nguasain ilmunya, emang aku bader tapi udah nguasain ilmunya. Alhamdulillah ujian aku lulus, nilainya juga lumayan. Itu kurang lebih di apa namanya transkrip nilaiku 97, mantap kan? Iya, nggak bego-bego banget itu kalau praktek. Biar nakal tapi pinter. Iya, Alhamdulillahnya. biar bader yang penting gak bego kalau kata anak sekarang. Kalau udah bader, bego itu malu-maluin orang tua. Ya, dan kalau menurut aku guru itu kasar bukan semata-mata dia kesel, bukan semata-mata dia beliau guru ini benci sama anak muridnya, enggak. Itu cara mendidik guru itu berbeda-beda. Apalagi guru kan ya baru sekarang inilah yang alhamdulillah udah diperhatikan sama pemerintah, yang gajinya udah lumayan gitu, udah cukup untuk hidup, nggak kayak guru-guru dulu ya. Kalau dulu kan banyak guru itu yang ngeluh karena gajinya kecil. Aku kurang setuju untuk di situ, kurang setuju. Kenapa pemerintah ini kurang memperhatikan guru? Coba kamu pikirin, guru itu kerja serius banget ngedidik orang supaya bener. Bukan 1-2 murid aja ya. Wah udah ribuan. Coba se-Indonesia ini berapa juta murid, tapi gajinya bercanda. Coba deh Sama kayak siapa? sama kayak siapa ya? Adalah tetangga. Kerjanya serius, gajinya bercanda, payah, kasihan. Coba yang dipakai itu otak, hati, ya, kemudian perasaan. Itu gimana teorinya guru untuk mendidik anak-anaknya, anak-anak didiknya gitu kan. Digajinya sampai bercanda. Tapi alhamdulillah terima kasih untuk pemerintah yang udah memerhatikan guru, termasuk aku. Sebenarnya aku itu guru loh, guru salah jalan. Karena jurusan aku itu Iya dulu sempat jadi guru SD ya. guru SD cuma 2 bulan. Gak sanggup karena waktu itu gajinya kecil, bukan kecil lagi, Kecil. Iya, sampai ya udahlah cari opsi lain gitu kan. Tapi setelah itu ada apa? Pengangkatan ya? Iya, 2 minggu aku keluar dari situ, ada tuh pengangkatan dulu TKK, tenaga kerja kontrak. Gajinya itu UMR. Ya udah namanya bukan rezeki ya. bukan rezeki. Ya udah dinikmatin aja, namanya hidup itu mengalir. Tapi ingat, jangan kita ikutin alur aja, tapi kita harus melawan alur juga. Ketika yang di depan alur itu nggak bener, lawan alur itu. Gitu. Terusnya lagi, pas udah berasa itu waktu aku zaman kerja lulus STM. Lulus STM itu 2011 aku lulus. Pernah tuh awal-awal kerja belum punya KTP karena kan emang aku lulusnya muda. Nah baru di usia 17 belum sempet bikin KTP. Jadi awal kerja itu pakai kartu pelajar. Oh, Dan digaji itu cuma 25.000 per hari. Oh per hari. Udah lumayan ya. Per hari 25.000 di tahun 2011. Ya hitung-hitungan lumayan kalau untuk bujang. Tapi aku bilang ini kurang ngeselin ini, kata aku. Gaji cuma 25.000 berarti kan per 6 hari cuma 150.000 aku. Berapa? 150 lah. Kalau dikali sebulan berarti cuma 600.000 4 minggu. Akhirnya ternyata itu cuma tes. Intinya kita jadi manusia itu belajar untuk menguasai satu hal. Nggak peduli basic awal ilmunya apa, tapi lebih bagus dia yang punya basic, jadinya selaras dengan pekerjaannya gitu. Nah itu di situ baru tuh yang didikan guru ajarin waktu zaman aku sekolah. Oh iya, disiplin itu penting.
kenapa disiplin itu penting ya, untuk diri kita sendiri supaya nih kita mampu manajemen yang harusnya pekerjaan ini yang diharuskan untuk cepat selesai atau yang diselesaikan pada waktunya gitu ya. Kalau kamu dari zamannya SMP, SMA, SD. Iya dari SD, SMP, SMA itu nakalnya kamu gimana? Mulus, tidak ada nakal alhamdulillah. Iya paling nakalnya bini gitu. Dulunya tuh parah. Dulu, Sekarang enggak sih udah baik, sama kurir juga udah baik sekarang. Dulunya itu parah loh. Zaman dulu akhirnya ya udah, gue mau nggak mau gue harus ngedidik tuh kayak gimana, ngedidik istri. Jadi ngedidik istri itu nikah itu nggak semata-mata gue cinta lu terus nikah, enggak. Kita harus ngedidik nih. Artinya ngedidik pemikiran yang dulunya berbeda harus sama kita, apalagi yang namanya untuk suami harus jadi nahkoda ya kan, kita imam rumah tangga. Jadi istri itu ikut yang namanya suami, jangan semau maunya istri. Memang istri itu punya hak, tapi ingat istri yang baik itu istri yang dengerin apa kata suaminya. Nah tuh sempet kan ini gue itu kuliah ya nggak? Kuliah berapa lama ya? Sampai semester 4. Semester 4 pernah gue bikin gempar kampusnya. Dong, itu jangan cerita di sini guys. Iya, nanti aja kita lanjut. Iya, tapi ceritanya itu nanti lagi. Jadi pesan moral dari video ini adalah pesan moralnya, jadi guru itu nggak ada guru yang namanya jahat. Guru itu nggak ada yang namanya guru galak. Guru itu mendidik, mengajarkan, tapi dengan catatan setiap guru punya cara mendidiknya masing-masing. Jadi untuk kalian ketika guru mengajar dengerin, nggak ada itu yang namanya guru dendam, nggak ada. Guru itu baik semua. Untuk apa? Untuk mencetak peserta didiknya ini untuk menjadi regenerasi masa depan, supaya apa? Tetap berjalannya kehidupan. Jadi yang punya mental dikit-dikit ngadu, bilangin lah mental kayak gitu, terlalu lemah lau. Iyalah, buat apaan? Jangan dikit-dikit ngadu, dikit-dikit lapor. Guru itu nggak yang segampang lau pikir, nggak senak yang lau pikir. Guru itu capek loh. Jadinya hargain guru, hargai hidup. Kenapa aku bilang hargai guru, hargai hidup? Guru itu punya cara, hidup itu punya makna. Gitu ya. Ini cukup ya. Sampai di sini video kita. Dengerin gimana video selanjutnya yang gue bikin gempar kampusnya dia. Tunggu video selanjutnya. Thank you. Bye bye.